Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Yusuf akan membahas terkait jurnal yang kami bahas sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas pada mata kuliah metodologi penelitian semester 6 kelas Sirek A. Yang mana di sini kami membahas terkait topik komparasi metode SPM dan logistik regression pada analisis sentimen prosedur SNBP. Nah, untuk bagian abstrak ini belum kami isi karena belum sepenuhnya selesai untuk bahasan ini. Jadi ini kami letakkan di akhiran saja agar mencakup keseluruhan dari jurnal yang akan kami bahas baik dari awal hingga ke hasil akhirnya nanti. Jadi langsung masuk ke bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berisi semacam gambaran umum terkait apa yang kami bahas. Yang mana ini terkait penerapan Natural Language Processing atau NLP dalam analisis sentimen sebagai instrumen evaluasi opini publik berbasis data teks digital. Yang mana dalam kasus kami ini, kami menganalisis opini publik terkait prosedur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, jadi di sini, mengapa kami mengangkat topik ini? Karena SNBP ini merupakan topik tahunan yang pasti ada setiap tahun, terlebih pada saat penerimaan mahasiswa baru, pergantian tahun ajaran, sudah tentu ada yang namanya SNBP. Namun dalam praktiknya di lapangan, prosedur SNBP ini memicu banyak sekali opini ataupun pendapat, baik pendapat yang positif, netral maupun negatif. Oleh karena itu kami ingin mengangkat topik terkait prosedur SNBP. Nah, kemudian meskipun data opini terkait SNBP ini tersedia dalam jumlah besar dan komentar maupun pendapat orang itu sangat banyak bertebaran, namun dalam analisis sentimen ini terdapat beberapa permasalahan utama, yakni banyaknya penggunaan bahasa informal ataupun bahasa slang atau bahasa gaul, kemudian penggunaan-penggunaan singkatan, serta fenomena class imbalance. Class imbalance ini yang mana berarti seperti misalnya kelas pada sentimen yang positif itu terdapat banyak sekali data, namun pada sentimen yang netral maupun negatif itu datanya itu relatif sedikit atau bahkan sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Atau bahkan sebaliknya, hal ini juga yang memicu tingkat akurasi yang tidak terlalu tinggi pada analisis sentimen. Nah, oleh karena itu kami menggunakan deep learning berbasis support vector machine atau SVM dan juga logistic regression. Nah, kemudian kami juga telah membaca beberapa referensi-referensi terdahulu, di mana penelitian itu banyak yang menunjukkan bahwa SVM itu memiliki performa yang kompetitif dalam klasifikasi teks pendek. Sedangkan logistic regression itu dinilai memiliki keunggulan dalam interpretabilitas model dan stabilitas probabilistik. Oleh karena itu kami mengangkat dua metode ini dan ingin kami komparasikan metode mana yang lebih efektif dalam analisis sentimen. Nah, kemudian meskipun studi komparatif antara metode SPM dan logistic regression ini telah banyak dilakukan, namun skopnya itu rata-rata kebanyakan pasti di domain e-commerce, ulasan aplikasi, dan media sosial seperti Google Play Store ataupun Twitter. Nah, penelitiannya secara khusus membandingkan kedua metode tersebut dalam konteks prosedur SNBP itu masih sangat sedikit atau bahkan belum ada yang benar-benar mengkomparasikan dua metode ini dengan topik SNBP. Walaupun ada yang membahas terkait SNBP, itu hanya sebatas seperti tips and trick atau bahkan cara cepat cara cepat untuk menjawab soal ataupun cara mengkomparasikan nilai-nilai di rapor peserta didik kelas 12 SMA agar bisa masuk ke jalur SNBP. Belum ada yang membahas terkait komparasi dua metode tersebut dalam konteks analisis sentimen. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan analisis komparatif antara SPM dan logistic regression pada konteks SNBP agar kita mengetahui juga komentar orang, opini orang, emosi orang terhadap prosedur SNBP ini. Dan juga tujuan utama dari penelitian ini ialah membandingkan performa metode SPM dan logistic regression dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap prosedur SNBP
serta memberikan rekomendasi metodologis berdasarkan bukti empiris yang akan kita uji nanti. Nah, kemudian untuk bagian tinjauan pustaka ini lebih ke arah studi literatur pada referensi yang telah terbit sebelumnya, yang mana berbagai penelitian sebelumnya itu telah memanfaatkan teknik analisis sentimen berbasis machine learning untuk memahami opini pengguna. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah banyak sebetulnya yang melakukan analisis sentimen ini untuk aplikasi ataupun website atau sistem-sistem lainnya. Namun belum ada yang membahas terkait prosedur SNDP. Oleh karena itu kami mengangkat topik terkait prosedur sistem tahunan ini. Nah, beberapa penelitian juga secara khusus melakukan perbandingan performa algoritma klasifikasi dalam tugas klasifikasi teks. Nah, banyak juga yang melakukan analisis performa seperti SVM, net Bayes, atau bahkan metode-metode lainnya. Nah, pada awalnya kami ingin mengangkat dua metode ini, support vector machine dan juga net Bayes. Namun setelah kami melakukan analisis yang lebih mendalam, net Bayes ini sudah tergolong cukup kuno atau bahkan tertinggal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Sehingga kami mencari metode yang lebih relevan seperti SVM dan juga logistic regression. Nah, kemudian studi komparatif lainnya juga telah dilakukan pada berbagai domain analisis sentimen. Nah, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Jan Miko menganalisis ulasan aplikasi pada Google Play Store dengan membandingkan algoritma SVM, Bayes, dan logistic regression. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu landasan kami, pemicu kami untuk menganalisis sentimen menggunakan dua metode tadi dan juga mengangkat topik terkait prosedur SNDP. Kemudian penelitian lain yang berfokus pada analisis sentimen dalam konteks layanan digital juga menunjukkan bahwa pemilihan algoritma klasifikasi yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan performa model. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin Naive Bayes itu tergolong metode yang mungkin saja dapat mendongkrak tingkat akurasinya, bahkan 95%-an lebih waktu kami uji kemarin. Namun, pada realitasnya, metode ini sudah cukup kuno atau bahkan tertinggal. Karena gap dari waktu kami uji dengan data dummy, Bayes itu sudah mencapai angka akurasi 93%. Sedangkan pada saat kami uji di SVM dan juga logistic regression, hanya menunjukkan sekitar 70 hingga 80-an%. Jarak yang jauh ini membuat kami sedikit ragu untuk membahas metode Bayes ini. Sehingga kami ubah ke metode SVM dan juga logistic regression. Nah, kemudian meskipun berbagai penelitian telah membandingkan performa algoritma klasifikasi, seperti ulasan aplikasi layanan digital maupun e-commerce, sebagian besar penelitian pun masih berfokus pada analisis opini terhadap produk atau aplikasi tertentu. Nah, jadi kami mengangkat prosedur seleksi masuk perguruan tinggi berbasis SNBP ini karena topiknya masih terbatas dan juga sepertinya belum ada bahkan yang membahas terkait opini publik terkait seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP ini. Nah, kemudian berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa algoritma SVM dan logistic regression merupakan dua metode klasifikasi yang sering digunakan dalam analisis sentimen dan memiliki performa yang kompetitif pada data teks berbasis TF-IDF. Oleh karena itulah, topik yang kami tentukan dari awal atau mungkin ini tidak akan berubah, yakni komparasi metode SVM dan logistic regression pada analisis sentimen prosedur SNBP. Landasan awalnya ya karena prosedur SNBP ini merupakan topik tahunan dan mungkin setiap tahun akan terus relevan baik bagi admin sekolah, orang tua murid, murid yang akan masuk perguruan tinggi atau bahkan admin sekolahnya. Jadi setiap tahun ini mungkin topik kami ini masih akan terus relevan. Kemudian metode SVM dan logistic regression terhitung sejak hari ini tanggal 12 Maret 2026 masih tergolong cukup relevan jika dibandingkan dengan metode Bayes yang sudah tergolong kuno. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.